Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ilmu Rasam Al-Musab. Anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri, Anharis Kistiawan, kemudian Maya Amelia, dan Ainunisa. Pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, pengertian Rasam Al-Musab. Yang kedua, sejarah Rasam Al-Musab. Yang ketiga, pola hukum dan kedudukan serta pendapat ulama. Dan yang keempat adalah kaidah Rasam Al-Musab. Pengertian Rasam Al-Musab. Rasam berasal dari kata rasama, yarsamu, rasman, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasam ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, rasam berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasam dalam makalah ini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Sejarah Rasam Al-Musab pada masa Rasulullah. Pada mulanya, musab para sahabat yang berbedaan antara satu dengan yang lainnya, mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar. Karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang binatang, kulit unta, dan pelepah kurma. Pada masa Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran sebagaimana yang terjadi pada Perang Yamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang yang menghafal Al-Quran. Jadi, karena Umar bin Khattab khawatir akan kehilangan para penghafal Al-Quran, dia memberi usulan kepada Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk tim yang terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'ad ibnu Ash, dan Abdul Rahman Abdul Harits. Dalam kerja penyalinan Al-Quran, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman, sehingga mereka disebut sebagai Musab Utsmani. Kenalkan, nama saya Maya Amelia, NIM 2125028. Di sini saya akan menerangkan tentang pendapat-pendapat dari ulama tentang Rasmi Al-Musaf. Pendapat yang pertama dari jumhur ulama yang berpendapat bahwa Rasmi Al-Utsmani bersifat taufiki, yaitu kandungannya telah diterima oleh Rasulullah dengan alasan karena Al-Quran ditulis oleh para sahabat yang secara otomatis telah dipercaya oleh Rasulullah, dan para sahabat tidak akan mungkin melakukan imla atau kesepakatan yang bertentangan dengan kehendak Nabi. Jadi, menurut pendapat ini, hukum mengikuti Rasmi Al-Utsmani adalah wajib. Bahkan Imam Hambali dan Imam Maliki juga berpendapat haram hukumnya menulis Al-Quran menyalahi Rasmi Al-Utsmani. Kedua, berasal dari Ibnu Khaldun dan Imam Ali Asy-Syaukani yang menyangkal pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa Rasmi Al-Utsmani tidak bersifat taufiki, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai pola penulisan wahyu. Bahkan sebuah riwayat yang dikutip oleh Rajab Farjani yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan menulis Al-Quran, tetapi tidak memberikan petunjuk teknis penulisannya dan tidak melarang menulisnya dengan pola-pola tertentu.
Kelompok ini juga berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Al-Quran ditulis dengan pola penulisan standar atau Rosmi al-Imla'i. Soal penulisan diserahkan kepada pembaca. Kalau pembaca merasa lebih mudah dengan Rosmi al-Imla'i, ia dapat menulisnya dengan pola tersebut, karena pola penulisan itu simbol pembacaan dan tidak mempengaruhi makna Al-Quran. 3. Berasal dari Imam Al-Syarkashi, yang mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan Rosmi al-Imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi seorang ulama atau yang memahami Rosmi al-Utsmani, tetap wajib mempertahankan keaslian Rosmi tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Zarqani dengan mengatakan bahwa Rosmi al-Imla'i diperlukan untuk menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-Quran, sedang Rosmi al-Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Al-Quran. Kelompok ketiga inilah yang berusaha mengkompromikan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Dan pendapat dari kelompok 3 ini lebih moderat dan lebih sesuai dengan kondisi umat. Memang tidak ditemukan nas yang jelas diwajibkan dalam penulisan Al-Quran dengan Rosmi al-Utsmani. Namun demikian, kesepakatan para ulama Al-Quran dan Rosmi al-Utsmani harus diindahkan dalam pengertian menjadikannya sebagai tujuan yang keberadaannya tidak boleh hilang dari masyarakat Islam. 3. Pendapat tadi, penulis lebih cenderung menyatakan bahwa untuk penulisan Al-Quran secara utuh sebagai kitab suci umat Islam semestinya mengikuti dan berpedoman kepada Rosmi al-Utsmani. Hal ini mengingatkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dan dengan Rosmi al-Utsmani, kalaupun tidak bersifat taufiqi, minimal telah merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi. Ijma' sahabat memiliki kekuatan hukum yang wajib diikuti, termasuk dalam penulisan Al-Quran dengan Rosmi al-Utsmani. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran berdasarkan Rosmi al-Utsmani boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan kaidah-kaidah Rosmi al-Imla'i, dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi dan atau berbeda dengan Rosmi al-Imla'i. Poin selanjutnya adalah kaidah-kaidah penulisan dalam Rosmul Utsmani. Mengapa diadakan kaidah-kaidah dalam Rosmul Utsmani? Itu bertujuan sebagai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan pola penulisan secara umum, sehingga ada beberapa kaidah penulisan yang sesuai ucapan, akan tetapi dalam kaidah bahasa Arab itu tidak sesuai. Yang pertama ada kaidah buang atau dengan nama lain al-hadz. Berikutnya kaidah penambahan, dengan kata lain al-ziyadah. Berikutnya ada kaidah hamzah atau biasa disebut al-hamzah, dan ada kaidah mengganti atau al-badal, kaidah sambung dan pisah al-wasl wa al-fasl. Akan kami kemukakan juga beberapa contoh lafaz yang berkaitan dengan kaidah-kaidah Rosmul Utsmani. Yang pertama kaidah al-hadz. Al-hadz artinya itu membuang. Nah, dalam penulisan Al-Quran ada beberapa huruf yang dibuang. Huruf yang dibuang antaranya alif, wawu, ya, lam, dan nun. Contoh wawu yang dibuang ada pada lafaz al-awuna. Di situ ada dua wawu. Yang pertama wawu domah dan wawu sukun. Yang dibuang di sini adalah wawu sukun dari lafaz al-awuna menjadi al-awuna. Yang kedua adalah contoh membuang huruf ya. Di sini ada contoh pada lafaz dini. Setelah nun ada ya sukun. Nah, ya sukun tersebut yang dibuang. Berikutnya contoh lam yang dibuang. Ada lafaz walaili.
Lam yang dibuang itu lam kedua setelah lam berharokat fathah. Contoh nun yang dibuang ada pada lafaz takun. Semula lafadznya takun menjadi taku. Yang kedua adalah al-ziyadah. Al-ziyadah artinya adalah menambah. Maksudnya dalam kaidah ini huruf-huruf tersebut itu tidak ada, namun dalam penulisan di Al-Quran dimunculkan. Walaupun tidak mempengaruhi bacaan, huruf yang ditambahkan diantaranya alif, wawu, ya, dan ha. Contoh huruf yang ditambahkan itu wawu ada pada lafaz sa'rikum. Contoh penambahan ya bi'aidi. Contoh penambahan ha hiyahu. Yang ketiga adalah badal. Badal artinya mengganti. Adapun dalam Rosmul Usmani, badal adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Mengganti alif dengan wawu. Itu ada pada lafaz as-sholatu. Semula hurufnya adalah alif, lam, lam, alif, ta. Diganti dengan alif, lam, lam, wawu, ta. Jadi alifnya diganti dengan wawu. Yang kedua adalah mengganti alif dengan ya. Kita bisa lihat pada lafaz ad-duha. Semula hurufnya adalah alif, lam, do, ha, alif. Menjadi alif, lam, do, ha, ya. Oke, jadi kesimpulan dari uraian di atas, kami kelompok 3 mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Rosmul Al-Quran sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Yang kedua, Rosmul Al-Quran sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dalam artian pencatatan wahyu oleh para sekretaris Nabi yang ditekan langsung oleh beliau dengan model tulisan pada saat itu. Sedangkan tulisan Al-Quran dideklarasikan sebagai ilmu Rosmul Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang ditandai dengan pembentukan tim penulis dan pengganda mushaf Al-Quran dengan menggunakan metode khusus atas petunjuk Khalifah Utsman. Kemudian yang ketiga tentang hukum menulis ayat-ayat Al-Quran. Menurut Rosmul Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu taufik, ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah ijtihad. Kemudian Rosmul Usmani mempunyai beberapa kaidah-kaidah. Yang pertama kaidah buang dengan kata lain al-haf, kaidah penambah dengan kata lain al-ziyadah, kaidah hamzah dengan kata lain al-hamzah. Ada juga kaidah mengganti atau biasa disebut al-badal. Dan terakhir adalah kaidah sambung dan pisah atau wasq wa al-fas. Sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf.